kan kita kemarin sudah bahas refleksi, resolusi. Resolusi kan itu soal tujuan atau sesuatu yang ingin kita capai lah gitu Mas Anis. Nah, kadang kan kalau kita ingin mencapai sesuatu, melakukan sesuatu itu kan ada sesuatu yang mengganggu Mas Anis. Jadi kita akan membahas tentang hidup tanpa distraksi gitu loh Mas Anis. Oke, berarti atau gangguan gitu loh. Kita bisa fokus terhadap tujuan kita gitu Mas Aldi. Iya, kan kadang kita ada sesuatu yang mengganggu terus kita nggak fokus sama tujuan yang akan kita capai gitu loh Mas Anis. Akhirnya kan banyak harapan-harapan yang tidak tercapai gara-gara banyak gangguan yang nggak bisa kita hindari gitu ya Mas ya. Iya, jadi kita mungkin akan membahas bagaimana sih cara mengatasi hal-hal yang mengganggu itu Mas. Contoh misalkan pas sholat itu ya, itu kan misalkan di di Al-Quran ada qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, maka kita diperintahkan untuk khusyuk supaya kita benar-benar fokus pada sholat. Walaupun nanti ada distraksi tiba-tiba pas sholat, tiba-tiba apalagi kita di masjid pinggir jalan ya, tiba-tiba suara motor, weng, nah itu kan kadang buyar. Atau mungkin di sebelah masjid ada warung yang lagi goreng kayak gitu ya. Wah, langsung biar tuh. Lagi sholat malah jadi mikir makan. Lapar kan itu ya. Makanannya gitu ya Mas Aldi ya. Jadi kan kalau di agama kita kan ada yang namanya gangguan itu, gangguan internal yang namanya nafsu kan gitu kan ya. Kemudian gangguan eksternal itu ada yang namanya syaitan kan gitu kan ya. Nah, syaitan ini kan bentuknya kan macam-macam. Ada yang mungkin bentuknya seperti apa namanya? teman atau siapapun itu kan mau kita. Mungkin kalau kata Al-Ghazali itu Pak, kalau eksternal setan itu katakanlah mudah lah untuk dibendung, tapi kalau internal kita Mas Aldi, setan dalam diri jangan. Nah, kan yang tahu kelemahan kelebihan kita, yang tahu pas lainannya kita seperti apa kan begitu. Nah, kebanyakan kita nggak fokus kan gara-gara diri kita sendiri. Iya. Kan itu. Nah, bagaimana Pak biar tetap fokus, kemudian kita juga bisa menjadi pribadi yang produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dodais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dodais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Kabarnya sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Aldi kita ketemu lagi. Nah, malam ini kira-kira kita kedatangan tamu siapa Mas? Nah, ini ada beliau yang kita mungkin udah nggak asing lagi Mas Anis. Siapa Mas? Ustadz Saiful Hadi. Nah, ini beliau selain narasumber tetap kita di ngopi, juga sering sering ngopi-ngopi di luar dengan kita, diskusi, kemudian bicara tentang ilmu. Tapi ini beliau juga termasuk salah satu orang penting di stasiun TV di Semarang. Oh iya. Karena beliau direktur USM TV, nggih Pak Saiful ya. Insyaallah. Insyaallah. Yang juga sering menayangkan acara kita. Iya, ngopi ini ya. Nah, berkat beliau, ngopi kita tayang tiap hari. Alhamdulillah. Ya. Nah, Mas Aldi, kira-kira beliau kesini pengen bahas apa? Ya, ini mungkin kemarin sedikit diskusi kan Mas Anis. Jadi kan kita kemarin sudah bahas refleksi, resolusi. Resolusi kan itu soal tujuan atau sesuatu yang ingin kita capai lah gitu Mas Anis. Nah, kadang kan kalau kita ingin mencapai sesuatu, melakukan sesuatu itu kan ada sesuatu yang mengganggu Mas Anis. Jadi kita akan membahas tentang hidup tanpa distraksi gitu loh Mas Anis. Oke, berarti atau gangguan gitu loh. Kita bisa fokus terhadap tujuan kita gitu Mas Aldi. Iya, kan kadang kita ada sesuatu yang mengganggu terus kita nggak fokus sama tujuan yang akan kita capai gitu loh Mas Anis. Akhirnya kan banyak harapan-harapan yang tidak tercapai gara-gara banyak gangguan yang nggak bisa kita hindari gitu ya Mas ya. Iya, jadi kita mungkin akan membahas bagaimana sih cara mengatasi hal-hal yang mengganggu itu Mas Anis. Ya kan. Nah, mungkin ini Pak Saiful tentang distraksi yang ada dalam diri kita
itu apakah harus kita hindari atau memang itu ada cara bagaimana kita bisa fokus terhadap tujuan kita? Baik, Mas Anies, distraksi perlu kita kita jabarkan dulu ya, pemirsa MAJT TV, Wasian TV maupun pendengar Radio Dais. Distraksi itu ada suatu yang suatu pengalihan pada perhatian kita, fokus kita pada aktivitas yang sedang kita lakukan, sehingga dengan distraksi itu kita buyar lah kita. Contoh, boleh kita ngasih tahu dulu game ya? Boleh. Contoh. Siap. Mas Aldi sama Mas Anies coba lihat perhatian saya nih. Coba. Ini berapa Mas? Iya. Ini berapa nih? Satu. Ini berapa? Dua. Sekarang ikuti perintah saya. Oke. Misalkan pegang telinga, pegang telinga. Pegang hidung, pegang telinga gitu ya. Yuk, telinga, hidung, janggut, rambut, janggut. Bingung kan? Padahal Ini nggak janggut Mas Aldi ini. Ini perintahnya tadi apa? kepala ya. Oh, ikuti Perintahnya perintah apa? saya. Iya, perintahnya apa tadi? Pegang apa? Janggut. Janggut. Nah, Tapi malah pegang ini. kira-kira tadi Mas Anies kok mungkin dalam pikirannya apa? Saya nggak tahu. Saya perintah untuk memegang janggut, tiba-tiba dipegang batuk, atau mungkin mikir cari istri belum dapat, atau mungkin apa ya? Nggak tahu saya. Ya Mas Aldi ya. Ya karena ini Pak, kita mendengarkan tapi juga melihat gerakan. Jadi tidak fokus karena ada gerakan yang mengarahkan ke situ, megang gangguan. ini. Nah, kuncinya gini, tadi instruksinya adalah ikuti apa yang saya sampaikan, apa yang saya ikuti perintah, apa kata-kata saya, bukan ikuti apa yang saya lakukan. Oh, beda iya, kalau iya. coba yang kedua, ikuti apa yang saya lakukan. Ini beda. Kita coba lagi ya. Coba lagi ya. Ini perlu fokus Mas Aldi ini. Perlu fokus benar. Yuk, hidung, telinga. Benar. Nah, bingung kan? Telinga, janggut, hidung. Ikuti apa yang saya lakukan. Oke. Saya kan memegang kepala, iya. masih terganggu. Jadi terganggu. masih ada distraksi itu, berupa visual atau mungkin berupa suara dari saya. Suara saya pegang telinga, tapi saya melakukan pegangnya kepala, kan beda. Nah, ini mengganggu kehidupan kita, termasuk dalam hal sholat, termasuk dalam hal aktivitas kita, banyak distraksi-distraksi yang mengganggu kita, sehingga kita nggak fokus dari apa yang kita lakukan. Contoh misalkan pas sholat itu kan misalkan di Al-Quran ada qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, maka kita diperintahkan untuk khusyuk supaya kita benar-benar fokus pada sholat. Walaupun nanti ada distraksi tiba-tiba pas sholat, tiba-tiba apalagi kita di masjid pinggir jalan ya, tiba-tiba suara motor, weng, nah itu kan kadang buyar. Atau mungkin di sebelah masjid ada warung yang lagi goreng geriah gitu ya, wah langsung buyar itu. Lagi sholat malah jadi mikir makan. Lapar kan itu ya. Makanannya gitu ya Mas Aldi ya. Gitu. Nah, itu distraksi yang dari internal kita. Terus kemudian cemas, misalkan pas lagi sholat, tiba-tiba kita baru ingat sesuatu, tadi jam saya masih di tempat wudhu, wah akhirnya kan mau batalin sholat atau mau lanjut sholat jamnya hilang atau gimana Pak? Atau ini musim hujan, musim hujan juga lagi Allah Akbar gitu, tiba-tiba hujan terus, wah itu kan sepatu kan yang pakai sandal sih bebas, atau jemuran dan sebagainya kan ada. Nah, itu hal kan mengganggu dari kita. Ada faktor-faktor eksternal juga, ada yang dari internal tadi kecemasan, kemudian tingkat ya tadi cemas itu juga mengganggu dari pikiran, gelisah itu dari internal kita. Tapi ada juga faktor distraksi dari luar, misalkan tadi ya visual atau ada suara tadi yang saya merintahkan pegang janggut, tapi gerakan saya, tangan saya megang kepala atau jidat, kan Mas Anies terganggu juga tadi. Iya betul. Seperti itu. Gitu Mas Anies. Jadi ada dua pemicu gitu. Ada pemicu eksternal sama internal. Eksternal itu kayak misalnya kayak teknologi gitu ya, maksudnya HP dan lain sebagainya itu kan juga kadang memicu gangguan juga kan Mas Anies, terutama misal kalau biasanya kalau saya baca buku di mana itu ada dorongan untuk melihat media sosial, misal TikTok, Instagram dan lain sebagainya, padahal kan itu malah kemudian mengganggu fokus ketika kita tadi baca apa ya, jadi lupa gitu loh Mas Anies. Jadi kayak gitu ya. Kalau internal sendiri itu yang perlu diatasi terus apa Pak? Kan kita kadang sering menyalahkan nih, ki gara-gara HP ki, wes rasa gue HP, kadang ada yang gitu kan. Kadang ada orang lewat malah dimarahin tuh gara-gara mengganggu itu. Wah, kowe ganggu aku, misal sholat tadi lah, kok bengak-bengok ning jopo ki ngono. Kan ada yang kayak gitu juga. Ya, tadi saya awali ya dari distraksi dari internal kita tadi, kecemasan, kegelisahan, ya ketidaktenangan diri kita. Maka kan
dalam agama kita kan kita dilatih untuk ala tatmainul qulub. Jadi Hati dengan menenteramkan hati itu dengan dzikir kan berapa? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ala bidzikrillah tatmainul dengan berzikir pada Allah hati kita akan tenang. Nah, makanya untuk menenangkan hati kita itu ingat Allah. Insya Allah nanti kita bisa fokus kembali. Kemudian ada faktor-faktor yang eksternal, misalkan tadi ya ada visual ya ada gambar, kemudian ada audio, kemudian termasuk tadi yang Mas Aldi sebut medsos itu tadi masuk distraksi digital ya. Jadi kita misalkan lagi fokus baca buku atau ngerjakan UAS misalkan, mahasiswa lagi ngerjakan skripsi atau disertasi atau apa, tiba-tiba wah ada kok pengen buka story atau mungkin buka TikTok dan sebagainya. Makanya salah satu ulama kita yang menjadi panutan kita saat ini ya mungkin satu-satunya ulama yang luar biasa, ya guru kita semua Gus Ba, itu nggak punya WA. Ternyata dalam ceramahnya beliau mengatakan, saya nggak punya WA dan sebagainya. Pak Rektor waktu itu nyebut Pak Rektor mana itu rektor, salah satu rektor lah. Itu kan bisa saja terganggu gara-gara WA, pikirannya tuh terganggu, fokusnya terganggu, pekerjaan terganggu gara-gara itu baru WA, belum medsos yang lain. Artinya ketika kita sedang fokus sesuatu, pikiran sesuatu, tiba-tiba ada lihat di story atau lihat di tampilan layar kita, itu kan mengganggu sekali. Nah, hal seperti itu perlu kita tangani, Mas Aldi. Jangan sampai itu mengganggu. Tapi dalam kehidupan sosial kita sehari, tidak mungkin tidak ada distraksi, pasti ada. Gitu. Kan kita juga makhluk sosial, Pak ya. Artinya kan kita harus punya hubungan sosial dengan orang lain kan gitu. Kan nggak mungkin misalkan kita lagi fokus sesuatu, kemudian kita nggak mau terganggu dengan orang lain, kan nggak mungkin itu. Berarti memang pemicu eksternal itu sebenarnya tetap ada ya? Pasti ada. Internal pun juga ada, Mas. Kita manusia hidup kok. Beda kalau kita mati atau mungkin malaikat itu kan nggak ada kan kalau yang eksternal itu kan kadang kita memang nggak bisa kontrol kan, Pak. Makanya ada orang teriak-teriak di sana sini misalnya, kan kita nggak bisa kontrol. Nah, berarti kemudian yang bisa kita kontrol kan harusnya internal diri kan? Kita, betul. Nah itu gimana, Pak? Biar kita dalam diri kita itu juga bisa mengontrol bagaimana kita menanggapi pemicu-pemicu distraksi kayak tadi misalnya. Kita harus bersifat dewasa, Mas. Kita setiap persoalan kita tanggapi, kita menjadi stres nantinya. Makanya dalam kehidupan sosial kan ada aturan-aturan yang yang konstitusi yang harus kita taati juga. Misal ketika kita di jalan ya, kenapa ada traffic light, ada merah, supaya diatur. Loh, kalau nuruti demokrasi, nuruti kebebasan, kita punya hak. Kita pengen, saya punya hak jalan, saya jam 8 sampai sini misalkan. Tapi kan yang lain juga punya hak. Makanya kita perlu diatur. Makanya kita harus menyikapi dengan dewasa. Jadi dewasa itu pilihan. Jadi tua itu pasti ya, umur menjadi 50, 60 itu tua. Tapi dewasa itu pilihan. Banyak orang tua. Yang usianya tua, tapi nggak dewasa, Mas. Ya, masih anak-anak. Masih lah, tokoh-tokoh politik itu kan gontokan politik, organisasi yang tingkat nasional yang mungkin ada sesuatunya, ya, itu kan kadang gontok-gontokan. Tapi ada yang masih remaja, masih pemuda, tapi bisa bersikap dewasa. Pertama, harus kita sikapi dengan dewasa. Yang kedua, dengan kesabaran. Dengan sabar, itu kita insya Allah bisa menangani distraksi tadi. Jadi gangguan itu kan ya biasa aja lah di sekitar kita. Ya kalau kita tidak mau diganggu, ya kita jangan ganggu gitu. Tapi ketika ada gangguan, ya jangan kita terus kemudian marah-marah. Kita sikapi dengan kesabaran. Jadi sabar itu insya Allah, makanya Allah kan dalam salah satu ayat menyebut Allah mencintai orang-orang yang bersikap sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Memang itu sikap yang mulia gitu dan diajarkan Nabi juga. Bahkan Nabi ketika diganggu dalam berdakwah, diganggu ketika mau ke masjid, diganggu, dibalangi kotoran hewan dan lain sebagainya, itu beliau tetap sabar. Nah, itu makanya kita sebagai orang Islam, sebagai umat Islam, satu tadi menyikapi dengan dewasa, yang kedua dengan kesabaran. Ini penting. Kalau misalkan gini Pak Saiful, jadi kan kalau di agama kita kan ada yang namanya gangguan itu gangguan internal yang namanya nafsu kan begitu kan ya. Kemudian gangguan eksternal itu ada yang namanya syaitan kan gitu kan ya. Nah syaitan ini kan bentuknya kan macam-macam. Ada yang mungkin bentuknya seperti teman atau siapapun itu kan mau kita. Mungkin kalau kata Al-Ghazali itu Pak, kalau eksternal setan itu katakanlah mudah lah untuk dibendung. Tapi kalau internal kita Mas Aldi, setan dalam diri jangan. Nah, kan yang tahu kelemahan kelebihan kita, yang tahu pas lainannya kita seperti apa kan begitu. Nah, kebanyakan kita nggak fokus kan gara-gara diri kita sendiri.
Iya. Kan itu. Nah, bagaimana Pak biar tetap fokus, kemudian kita juga bisa menjadi pribadi yang produktif? Ya, itu tadi saya sampaikan di awal, dengan berzikir pada Allah, ingat pada Allah, itu sesuatu yang mengganggu dari internal kita. Itu kan banyak contohnya ya, sombong misalkan, kita merasa bangga, kita merasa ujub, kita merasa dan sebagainya, itu kan juga gangguan dari kita. Misalkan kita mau tampil di apa, MC atau tampil ceramah atau apa, kita kan kadang merasa bangga dan sebagainya. Ternyata pas saat hari H pas tampil itu wah, itu ada banyak hal-hal yang banyak kan kisah-kisah orang yang, contoh ini, orang yang merasa dirinya sombong, pengalaman banyak. Ini kisah bener nyata nih. Di suatu gunung, anak pecinta alam itu ya, kita lagi hiking itu, kemudian kegiatan di gunung, jalan itu ya di hutan, kemudian pokoknya kita ketemu rutenya ini. Per kelompok misalkan 7 orang. Ada salah satu yang merasa sombong, merasa saya tahu daerah sini paling aman, tahu lah ya. Paling tahu. Yang lain belum. Justru yang lain ini masih solid. Dari 7 tadi 6. Oke, ya udah saya tak duluan ya. Dia mungkin asik di sana dan sebagainya. Merasa dirinya sombong walaupun sedikit tadi. Ya udah duluan aja. Saya udah tahu lokasi ini, daerah ini. Ternyata apa? Justru dia yang tersesat. Sementara yang 6 tadi aman. Ini real fakta. Nah itu kadang ya walaupun ada kesombongan sedikit dan sebagainya. Makanya cara untuk mengembalikan kita untuk fokus lagi ya dengan zikir pada Allah. Kemudian yang terpenting kita sebagai umat Islam untuk supaya kita bisa mengatasi distraksi seperti ini. Kita harus menjadi ikuti apa kata ulama. Kalau ulama warasatul anbiya, makanya kita di satu-satunya jalan di ini pentingnya ilmu ya. Lah kita nyari ilmu kalau tidak ulama siapa? Nabi sudah tidak ada. Makanya kan ketika Nabi sudah khatamul anbiya, Nabi Muhammad selesai, itu kan berarti digantikan oleh para ulama. Lah saat-saat dunia modern, apalagi semua penuh digital, apapun juga penuh di HP ini bisa ada semua bisa ya. Diakses itu, Ada yang mengatakan ini setan gepeng. Semua ada, termasuk ChatGPT dan sebagainya. Kita tanya apa bisa, bahkan voice juga bisa dengan suara. Sehingga itu juga mengganggu kita, Mas. Makanya kita harus dekat dengan ulama. Kita harus ngaji dengan ulama. Jangan hanya ngaji di YouTube saja. Jangan hanya ngaji hanya ngopi online saja. Tapi juga perlu kita hadir di Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Agung Kauman, di masjid-masjidnya Baitur Rahman dan sebagainya. Itu penting. Itu jadi, cara untuk kita biar bisa tetap fokus dan produktif terhadap sesuatu, Pak ya. Betul. Kan kalau bahasanya kan tombol hati ada 5, termasuk wong kang soleh kumulana itu kan jadi, Pak ya. Betul. Kalau tadi saya menangkap ya Pak, yang tentang tadi perjalanan pecinta alam itu ya. Di situ kan perlu ada juga kesadaran diri kita juga kan. Kayak tadi kan dia sombong, artinya kan dia nggak sadar, nggak tahu, maksudnya nggak jujur sama dirinya sendiri bahwa sebenarnya dia nggak terlalu tahu itu loh perjalanan ini. Nah, kadang kan kita perlu jujur juga sama diri kita sendiri. Kalau misal kita nggak mampu atau nggak bisa, itu kan kita harus mengukur lah kemampuan kita, terutama biar kita itu nggak terganggu gitu loh Mas. Kadang kan kita ada sesuatu yang mengganggu tapi kita nggak jujur sama diri kita sendiri gitu loh, bahwa hal ini tuh sebenarnya mengganggu gitu loh. Kalau kita sadar kan kita pasti fokus sama tujuan kita juga. Kalau tujuan itu lebih penting daripada sesuatu yang gangguan tadi gitu. Kadang kayak gitu. Betul Mas. Saya juga pernah ngalami itu di Gunung Ungaran itu. Harusnya turun misalkan hari Sabtu ya. Itu bisa molor sampai Ahad itu. Molor sehari. Ya gara-gara tersesat itu. Ya kami kan tim ya, waktu itu kan kami dalam tergabung aktivis mahasiswa lah di kampus itu merasa kami tahu jalan, daerah itu hafal, tiap tahun itu kami pendidikan dasar di situ ya. Ternyata suatu ketika di antara peserta kami itu ada yang sakit. Tahun 2000 saya masih ingat itu, tahun milenial tuh, dia sakit kemudian sehingga kami harus evakuasi dengan kayu, dengan tandu dan sebagainya, dan perbekalan kita habis. Tinggal beras mentah, terus kemudian gereh mentah, mie udah habis. Jadi kita di perjalanan, makanya ya itu. Tadi gara-gara tadi distraksi dalam diri kita, mungkin ada yang merasa sombong, kita udah hafal. Ternyata bahkan tim yang dulu belum usum HP belum tahun 2000-an itu. Terus kemudian tim yang nyusul itu juga tidak bisa menemukan kami. Akhirnya hanya menunggu di Candi Gedong Songo, menunggu itu sampai hari berikutnya. Lah kita bisa kembali ke titik ke jalan yang benar, ke lokasi. Ya kita harus sadar diri lah, kita nyadar diri ya, kita mengaku istighfar ya. Mengaku istighfar kan di tengah hutan, benar-benar. Bahkan kami pakai kompas pun ya nggak bisa, wong kami di tengah hutan, pohon tinggi-tinggi, pakai kompas nembak gunung, nembak titik
ordinat nggak bisa. Ya akhirnya kami dengan feeling, di situ ada aliran sungai, di situ ada pohon yang miringnya kemana, di situ ada suara hewan mana. Yaudah kami mengikuti apa namanya ya petunjuk yang dalam naluri kita gitu. Nah, ini kan juga kalau nggak fokus, nggak perhatian juga nggak bisa menemukan petunjuk Betul, juga kan. betul. Termasuk kita bisa melihat arah matahari itu di mana. Itu sampai hampir sehari itu. Itu menarik Mas Aldi. Jadi cerita menariknya gini, itu di hutan kan Pak ya? Di hutan. Di hutan mau turun gunung gitu kan Pak. Betul. Jadi itu kayak semacam kita membangun kesadaran tingkat tinggi itu. Jadi ada matahari itu seperti apa, cahayanya di mana, pohon sampai miringnya kemana, iya. terus Aliran aliran sungai. Iya. Itu kan membangun kesadaran betul bahwa kita itu bisa menyatu dengan semesta itu loh Pak. Betul. Nah itu salah satu cara mungkin ya biar kita itu bisa tetap fokus ya. Kita harus sadar terhadap apa yang di sekitar kita. Alam sekitar kita. Betul. Itu juga petunjuk dari alam sekitar kita kan juga ciptaan dari Allah SWT kan. Itu menunjukkan kita termasuk bulan, termasuk bintang itu titiknya di mana. Nah, itu juga menunjukkan kepada kita. Sama lah ketika kita dalam suatu perjalanan lah. Kan kadang kita pernah blank Mas nyetir gitu ya. Tiba-tiba blank lagi apa itu mak jegagi ngerem itu. Nah, itu kan juga alam yang menyadarkan kita. Tiba-tiba dibel dari belakang gitu. Itu menyadarkan kita sekitar kita. Ternyata masih kita masih disayang oleh Tuhan, oleh Allah SWT. Hal itu perlu kita syukuri. Makanya bagaimana kita menjadikan hidup kita tanpa distraksi sehingga kita hidup menjadi efektif dan produktif itu tadi kata Mas Aldi ya. Nah, kan gini, kan kadang kalau kita melakukan sesuatu ya, Pak. Terutama gampangannya sesuatu yang menyita fokus kita, perhatian kita. Itu kan kadang ada rasa kebosanan. Kayak misal kita melakukan sesuatu yang rutin, kadang kita bosan. Padahal sesuatu itu memang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan kita ya. Misal kayak ngopi gini lah, kan rutin ini kan. Ya itu kan kadang misal kita ada bosannya, berailah kapan-kapan. Nah, biar kita semangat lagi. Ya, biar kita itu misalnya mengatasi kebosanan itu gimana Pak? Kadang kan kita kalau misal baca buku lah, kembali lagi baca buku ya. Kita biar gak bosan terus kita lihat HP gitu. Padahal ternyata ketika lihat HP, scroll medsos malah kita ternyata waktunya kesita di situ. Itu biar kita mengatasi kebosanan itu gimana Pak? Ya, kita cari sesuatu kayak vitamin, suplemen yang membuat kita menjadi semangat lagi. Contoh kita ngopi. Ini sudah edisi keberapa nih? 209. Artinya sudah berjalan sekian tahun ya sejak corona kan. Itu kan muncul rasa kebosanan dari diri kita, rasa malas apalagi hujan deras gitu ya. Maka kita perlu suplemen atau vitamin. Contohnya apa? Suplemen itu bukan suplemen, maksudnya suplemen. Saya tadi mikirnya gitu. Enggak. Artinya itu harus ada inovasi itu Pak ya, inovasi. Salah satunya. Terus penyemangat. Orang misalkan gini, kita memanggil ustadz yang hadir ke sini, misalkan jauh-jauh hujan terus, beliau mau hadir, beliau aja rela meninggalkan rumahnya, anak istri hadir sini naik motor pakai jas hujan. Masuk saya yang panitia nggak mau itu juga suplemen diri kita. Selain bagian dari bagaimana kita bisa membangun semangat diri kita. Betul. Itu ya. Selain itu juga sesekali kan tim-tim ngopi ya perlu jajak ngopi beneran di luar. Kita ngopi bareng. Habis ini kan kita juga ngopi misalkan. Itu juga kapan-kapan kita harus kemana gitu Pak ya. Betul lah. Ini belum jalan kan. Kemarin kan kita programkan roadshow ke Rektor Undip, ke Rektor USM, ke Rektor Unbahas mana. Ini apalagi mic-nya baru udah bisa nih kemana-mana. Nah, itu termasuk bagian dari vitamin, suplemen. Agar tetap kontinu itu Pak istiqomah ya. Dan itu kalau kita ketemu orang alim, kita ketemu para rektor, kita ketemu para kiai, para gus-gus muda, itu kan mereka akan memberikan semangat kepada kita. Ya, ada inspirasi bagi kita. Dan pasti ada inspirasi baru, apalagi ketemu rektor. Rektor itu kan sebuah jabatan di kampus ya, mereka kan sudah melewati beberapa fase ya. Kalau kita mungkin masih di tingkat remaja masjid, takmirnya belum masih remaja, masih gitu ya. Artinya kalau kita ketemu rektor, apalagi rektor yang alim, nah itu kan luar biasa lah. Kita nanti ke depan jalankan, Mas Aldi, Mas Hanis. Siap. Ya mungkin diawali dari rektor USM, Undip, Unbahas, Unisula. Kebetulan beliau-beliau itu kan sangat welcome sekali. Tinggal bagaimana kita ngatur time supaya tadi menjadi suplemen bagi kita, supaya kita tidak bosan juga. Dan ada inovasi tadi sehingga kegiatan kita, aktivitas kita semakin produktif. Manfaat semakin berkembang Pak ya. Betul. Dan keberadaan kita manfaat untuk masyarakat, dampaknya lebih baik keluar kan itu kan. Kan kadang gini Mas Aldi, mungkin kita tadi ya bosan ya, tapi kan kita harus juga punya pikiran seperti ini. Kalau misalkan ngopi ini kok nggak jalan, kan nanti kan dampaknya keluar kan
nanti kan jadi nggak ada gitu loh kan. Siapa tahu kan dengan jalannya ngopi ini kan ada dampak positif keluar gitu loh Pak. Pasti. Mungkin yang nonton. Tak kira ngopi ndak jalan ganti ngeteh. Nanti itu program baru Pak. Tapi gini Mas Andi, saya tuh pernah ketika saya di daerah rumah saya kan Gubuk ya, saya tilik haji di daerah Godong lah, tempat saudara itu. Itu tiba-tiba tanya, loh masa yang di TV ya? Ya terus tanya Mas Anies itu yang apa? Yang pakai pecis yang coklat biasanya pecis apa? Itu Mas Anies rumahnya mana? Oh itu rumahnya Sayang. Sayang ya, Sayang. Orang Demak itu. Yang satu Mas Aldi yang gemuk itu. Itu ternyata ada pemirsa TV yang istiqomah tiap hari nonton. Termasuk tadi juga ada yang ngirim video, termasuk Gus Am kan hari kemarin tayang di TV juga dikirim video ke Gus Am. Oh itu suplemen bagi kita Mas Aldi. Artinya kegiatan ngopi ini memberikan manfaat, memberikan inspirasi bagi pemirsa, baik pemirsa MAJT TV, Wasim TV maupun pendengar Radio Dais. Jadi nggak hanya untuk Risma JT saja, tapi untuk semua masyarakat. Untuk orang luar itu kan banyak yang menerima manfaat ini. Itu juga suplemen. Ya Pak, gini Pak. Suplemen mungkin kita lah kita akan mencari dengan segala upaya untuk biar kita tetap semangat ngopi. Kita kembali ke bagaimana itu biar fokus terhadap sesuatu dan bisa produktif. Ketika kita mungkin ngopi sudah, kemudian tadi sholat sudah contohnya, baca buku sudah. Nah cita-cita apa? Pengen mungkin Mas Aldi nikah kan gitu. Nikah cita-cita ya. Mas Anies juga ya, asal sama Edw tapi dilempar saya. Atau ini teman-teman kru kan, gitu kan juga pengen ada yang mau nikah juga ini Pak. Nah itu kan kadang juga banyak godaan, banyak ujian yang menghalangi itu kan. Nah biar tetap fokus, biar nikahnya tuh nggak ditunda kan gitu kan. Apalagi kalau batal kan jangan tuh kan. Itu bagaimana Pak Tuan? Ya kalau niat sesuatu kebaikan segera lakukan. Jadi makanya dulu Pak JK pernah ada slogan kan lebih cepat lebih baik. Masih ingat nggak dulu? Jadi itu memang ada hadisnya. Saya lupa hadisnya apa. Tapi intinya kalau kita niat kebaikan segera lakukan. Contoh dulu ketika saya nikah Mas, itu lamaran saya masih kuliah, belum lulus itu. Ya wong ditawari yuk, ini hafal Quran, anak pondokan, gini. Ya sudah ya. Saya enggak tahu orang tuanya kayak apa. Ya segera iya kan, enggak usah nunggu lama-lama. Tapi kalau banyak pertimbangan, nanti akhirnya muncul distraksi tadi kan. Kok gini ya? Aku nak goleki S1. Oh itu bagian dari distraksi Pak ya? Bisa juga, iya. Atau gini, kok wong desa ya, misalkan dan sebagainya. Akhirnya kan cemas, mungkin tidak yakin dengan masa depan dan sebagainya. Itu pikir bareng, pikir nanti lah. Artinya apa? Kalau terkait dengan nikah itu ya niat baik segera ndang dilamar, ndang dilangsungkan akadnya itu ya. Saya ngalami sendiri tuh waktu itu seperti itu. Jadi ditawari ini udah, dan saya waktu itu belum lulus kuliah. Berani. Bahkan mahasiswa kami, semester 5 kalau tidak salah nikah. Ada, sekarang udah punya anak. Jadi agak kendala sedikit kemarin kelulusan saya, kami bantu. Kebetulan pembimbingnya saya udah segera untuk KP dan TA segera diselesaikan. Sekarang udah lulus, udah punya anak. Artinya kalau untuk kebaikan nggak usah ditunda Pak. Nggak usah ditunda. Itu Mas Aldi, jangan ditunda Mas Aldi. Masalahnya wis ana urung calone gitu. Nah, insya Allah ada gitu Mas Aldi. Nah sekarang gini Pak, itu kan nikah. Kalau cita-cita lain, misalkan mungkin pengen berkarir, PNS, atau pengen punya rumah, pengen punya, kan 2025 kan mesti ada pencapaian yang pengen dituju Pak. Itu bagaimana biar kita bisa terhindar dari distraksi yang ada saat ini, apalagi ini globalisasi, dikit-dikit ada yang viral kita jadi kepikiran, itu gimana Pak? Jadi overthinking gitu ya. Ya pertama kuncinya kita harus fokus Mas. Kita ke depan di 2025 ini misalkan apa? Ya misalkan Mas Anies targetnya nikah, ya sudah persiapan nikah dan sebagainya. Nah, kemudian misalkan saya lagi S3, ya, fokus di S3-nya. Berarti yang lain ya tetap kita urusi tapi porsinya beda. Artinya ada prioritas itu Pak. Betul, prioritas. Ada skala prioritas sangat penting dan tidak penting misalkan. Nah itu, maka kita harus klasifikasi. Yang sangat penting itu yang mana ya, yang itu yang prioritaskan yang kita lakukan. Oke. Mas Anies. Ya, karena kan kadang kita nggak bisa membedakan di Mas Anies. Yang sangat penting sama kurang penting. Kadang kita mengurusi sesuatu yang kurang penting malah. Mas Aldi, biar nanti kita bisa tahu cara membedakan mana yang penting, mana yang penting, kita akan jeda iklan yang mulai dulu.
pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Pak Syaiful Hadi dan Mas Aldi. Nah, Pak Syaiful, tadi Mas Aldi sebelum iklan menyampaikan tentang ada hal penting, ada hal yang tidak penting. Ada skala prioritas, ada yang memang itu hanya dilakukan nanti saja. Nah, biar tahu itu. Biar tahu kita itu ya. Dan nggak kebalik-balik ya? Nah, nggak kebalik-balik. Kan kadang ada gini Pak Saiful. Kayak ibadah lah, yang nggak wajib itu malah disemangat-semangati. Contoh. Dibela-belani. Contohnya apa Pak? Banyak tahu biang-biang rono rene. So Senin Kemis. Nah, ikut majlis mana. Tapi rak sholat pakai Mas. Nah, tapi ketika ada yang wajib itu malah tidak dijalankan, malah abai. Begitu juga tadi Mas Aldi tentang bagaimana itu kita itu punya kewajiban melakukan sesuatu yang harus wajib dilakukan, tapi malah tidak dilakukan. Yang dilakukan malah yang tidak wajib. Nah itu biar tahu kita skala prioritas itu seperti apa Pak? Ya, untuk kita mengetahui skala prioritas kita dalam hidup kita Mas Anies, Mas Aldi, kita tentukan tujuan. Tujuan kita apa misalkan tujuan kita kuliah. Kan ada mahasiswa yang kuliah tapi banyak kegiatan. Ada yang kuliah sambil kerja. Ada yang kupu-kupu Pak, kuliah pulang gitu kan ya. Sehingga berarti misalkan kalau kita sebagai mahasiswa, berarti tujuan utama adalah kuliah. Maka buat aktivitas atau amaliyah yang berkaitan dengan kuliah. Yang menunjang perkuliahan itu ya? Ya, misalkan tadi ya belajar, kemudian mengerjakan tugas, skripsi dan sebagainya itu ya kita tulis aktivitas-aktivitas yang terkait dengan kuliah. Termasuk kuliah, jadwal kuliah kan pasti ada ya di HP. Jadi di sistem informasi mahasiswa atau sistem informasi akademik masing-masing kampus kan ada. Yang itu, kemudian prakteknya kapan, itu yang kita utamakan. Kemudian pertama tujuan dulu. Orang mengirim kita ke kampus itu kan tujuannya kuliah. Ya sudah, kita fokus kuliah. Mengenai nanti kita menjadi aktivis aktivis mahasiswa itu nomor 2. Ya, sunnah. Tapi kadang banyak mahasiswa yang malah kebalik. Saking aktifnya misalkan di IPENU atau mungkin di MI atau mungkin di PMI atau mungkin di kami juga di Papala juga di KSR juga sampai lali kuliah. Itu saya juga ngalah. Kadang itu aja teman saya Pak, itu kuliah itu malah itu sudah waktunya wisuda, malah belum wisuda gara-gara aktif di UKM itu. Nah, tadi ya, pertama kita tentukan tujuan, yang kedua kita list aktivitas-aktivitas yang harus tahu. Yang ketiga adalah kita kasih prioritas. Misalkan aktivitas kita akan kuliah, ini tugas, ini dolan, ini apa, UKM kegiatan mahasiswa. Ya kita centang, kita berikan klasifikasi. Ini sangat penting, sangat prioritas. Ini penting, ini tidak penting dan sebagainya. Kita buat, kurang penting, kita buat tabel ya. Berarti sangat penting, kurang penting, atau mungkin tidak penting. Nah itu kita bagi Mas. Nah jadi aktivitas-aktivitas itu kita kan udah tahu, ini setengah penting, berarti kan 50-50. Ya aku mangkat rak opo kan gitu. Tapi sangat penting. Wah ini nggak orang aku ya kan gitu. Contoh nih kopi kalau Mas Anies tak jalan. Berarti kan harus tahu gitu Pak, tahu yang mana penting, yang mana yang tidak begitu penting kan begitu. Betul. Tapi kan juga ada ikatan dengan waktu Mas. Kira-kira manajemen waktu juga penting Pak? Pasti penting. Jadi contoh ya, dalam kuliah itu kan sekarang kuliah itu maksimal S1 4 tahun. Maksimal 7 tahun, 14 semester. Maksimal ya. Maksimal. Dalam satu semester, mahasiswa kan boleh diizinkan itu 25% untuk izin lah. Berarti biasanya kan 75% kehadiran boleh ikuti ujian akhir kan gitu. Lah maka ketika kita menjadi aktivis, kita harus bisa membagi waktu, Mas Anies. Jadi selama kita kuliah, kita boleh bolos atau boleh tidak kuliah, boleh izin 25%. Kita menyesuaikan waktu gitu. Kapan kita izin, kapan kita tidak masuk, kapan kita melakukan sesuatu yang di luar kuliah. Begitu juga untuk aktivitas yang lain misalkan. Ya termasuk kegiatan-kegiatan keseharian kita lah. Di luar kan banyak. Ada yang orang tuh sering silaturahim. Kesana kemari, ya baik itu silaturahim. Tapi kan kadang ganggu orang juga yang di silaturahim. Tapi kita kan meninggalkan pekerjaan gitu loh. Itu kan sebenarnya pekerjaan itu adalah cari ma'isyah untuk keluarga. Itu kita tinggalkan yang utama, kan banyak juga. Dengan dalih tadi ya, mungkin karena silaturahim itu baik, kemudian
Iya. Ya, Mungkin kan ada apa motivasi kalau silaturahim itu bisa mendatangkan rezeki, Pak. Ya, betul. Tapi kan kita juga lihat situasi dan kondisi. Jadi seperti itu, Mas. Jadi kita harus tadi pertama kita fokus pada tujuan kita mau apa. Yang kedua, aktivitas kita list. Yang ketiga, kita tentukan yang penting mana, sangat penting mana, kurang penting, tidak penting ya kita bagi. Nah, yang tahu siapa? Ya diri kita. Karena kan kenapa kok Mas Aldi saya ngomong waktu ya Mas Aldi? Kalau misalkan ya ada orang super sibuk kan, banyak list tadi ya, apa agenda-agenda itu. Kadang kan juga sehari itu kan 24 jam itu nggak cukup. Makanya kan manajemen waktu itu penting kan. Ya, kadang memang kita kan sebenarnya manusia itu kan punya keterbatasan energi perhatian juga kan Mas Anis. Apalagi 24 jam itulah. Nah, saya juga kadang merasa gitu, maksudnya 24 jam itu kurang untuk menyelesaikan goals-goals yang saya pengen kita capai gitu loh. Hari ini gitu kan. Mungkin karena saya belum menulis tadi. Jadi belum tahu apa manajemennya. Yang penting mana gitu. Ya emang katanya dengan waktu itu penting. Jadi ya emang contoh di Islam, di agama kita kan mengatur. Sholat itu kan di waktu-waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Itu ya melatih diri kita supaya apa? Kita bisa mengatur. Oh, waktunya kita istirahat jam 12 ya kita sholat zuhur. Waktunya kita menjelang pulang asar, ketika di rumah maghrib. Itu sebenarnya sudah diatur semua. Oleh Allah itu kita diajari untuk manajemen waktu. Dan apa ya? Itu sudah sesuai dengan standar apa ya? Karena Allah itu yang menciptakan kita, sama lah kita misalkan menciptakan HP atau produk apa. Kalau kita ngikuti arahan dari produser atau dari pabrikan, kan kita aman. Beda misalkan kita misalkan HP ya, colok sembarangan, kemudian ya kan kalau standarnya kan yang bagus kan kita nyolokin listrik dulu, baru nanti HP. Tapi kan kadang kita kebalik, ya kita nggak sesuai standar, maka cepat rusak. Nah, makanya kalau kita melakukan sesuai dengan arahan dari Sang Khalik, dari Allah, ya itu kita bisa aman lah. Berarti itu waktu sholat itu ya termasuk waktu yang bisa buat mengontrol diri kita, Pak ya? Ya, itu melatih manajemen kita. Karena kan waktunya udah luar biasa itu, dari subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sudah luar biasa. Melatih diri kita untuk manajemen waktu. Terus kemudian dalam sholat itu juga mengajarkan kita pada apa? Ketika kita jamaah, itu kan kita kompak, Mas. Imamnya walaupun itu junior, bawahan kita atau mungkin mantu, misalkan kita jadi mertua dia mantu, kan kita tunduk pada sang imam siapapun. Itu mengajarkan kepada kita mengikuti imamnya. Pada siapapun yang memimpin kita ya kita tunduk, kita manut yang itu. Jadi kalau misalkan pengen jadi calon mantu harus bisa imam, Pak, atau gimana tuh? Bisa imami gitu. Ya, artinya dalam hal ibadah kita, dalam ubudiyah itu banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak iktibar yang bisa kita ambil, Mas. Jadi manajemen waktu tadi ya kita lewat sholat, termasuk kepemimpinan. Makanya biasanya kalau sebelum takbir itu sang imam kan melihat jamaah di belakang, sawu sufakum, fa inna tasawwatu suf, tamami sholat kan gitu. Itu yang mengimplementasikan di dunia nyata ini kan siapa? Ya Polri, TNI, kemudian taruna-taruna yang di perkapalan dan sebagainya, kelautan. Kita kan kadang mengabaikan itu, sakar PDW ya kan. Ya. Termasuk ketika kita di jalan kebersihan, an-nadhafatu minal iman di Singapura, di beberapa daerah yang notabene non-muslim, mayoritasnya itu malah bersih. Sementara di kita, lingkungan kita kan malah nggak menjalankan, Pak ya. Makanya itu PR bagi kita, bagaimana kita mengimplementasikan ajaran-ajaran kita. Seperti itu, Mas. Maka ya memang perlu dilatih. Jadi manajemen waktu, manajemen diri kita perlu dilatih. Jangan sampai, tadi kembali ke awal tadi, ke segmen pertama bahwa kita itu kumpul orang soleh, kumpul para alim, itu pengaruh. Kalau kumpulannya kita bakul minyak, ya kita ikut wangi. Jadi energi positifnya itu kena ke kita itu ya. Bagaimanapun juga itu dalam kehidupan sosial masyarakat kan orang lain tuh sekitar kita pengaruh besar terhadap kita. Ya contoh ini namanya medsos. Sekarang Mas Anies saya punya HP misalkan 2, satu HP nomornya SIM cardnya 2 apa? Itu berapa yang mengganggu kita, distraksi juga gitu. Makanya yang sosmednya 2 misal dalam satu akun. Iya, TikTok, ada IG, ada WA, ada Twitter dan sebagainya lah. Itu kan mengganggu ya Pak kalau nggak bisa kita manajemen dengan baik, Pak ya. Betul. Kalau kita nggak bisa manage, mengganggu. Tapi ada juga yang medsos itu yang menurut sebagian orang mengganggu, tapi sebagian bagi orang lain menghasilkan uang. Orang jadi miliarder, jadi jutawan dari situ. Gitu. Pokoknya ada selebgram, itu kan ada
konten kreator gitu ya. Yang lagi ngetren. Kalau misalkan tadi kan ada kita harus berusaha untuk kumpul dengan orang soleh, termasuk dengan para guru-guru, para kiai, para habaib, para ustadz. Kalau misalkan ada nih dari golongan kita itu nggak bisa punya akses ke situ, Pak, berarti yang harus kita perbaiki apa, Pak? Misalkan nih mungkin di perantauan atau dimanapun lah itu yang nggak punya akses untuk ke orang-orang soleh tadi. Ya kita cari network. Makanya dengan kita lingkungannya itu, Pak ya? Iya, dengan kita jamaah di masjid. Kita pindah-pindah masjid itu juga. Tadi maghrib jamaah di Baitur Rahman. Kita ketemu orang MUI, tadi ke Kemenak, ketemu kepala kanwil Kemenak. Artinya kan kita ketika kita di suatu tempat kan kita punya jaringan, punya network lah, itu kita manfaatkan. Nah kalau kita nggak punya jaringan dengan kiai, ya kita ngikut aja lah dulu. Nanti kan kenal dengan siapa. Artinya kita diajak. Dulu Mas Anies pernah ajak ke Rembang, ngaji, sehari katam itu misalkan. Terus kemarin saya juga ajak lagi mahasiswa ajak dulu, ke Jogja. Waktu lama kan pernah jenengan ajak kita ke tempatnya Gusmus itu. Oh iya, dulu dengan Risma Cita juga zaman tahun berapa 2014-an mungkin lah. Terus kita undang ke sini beliau kan itu kan. Betul. Kita sampai akrab dengan putranya beliau juga. Lah, itu pentingnya jaringan. Lah membentuk jaringan itu ya nggak sulit lah. Kita ya sama lah. Dengan ini kan kita kenal, tadinya kita juga nggak kenal, sehingga acara ngopi yang tadinya hanya di YouTube kita bisa dan radio kita bisa siarkan di televisi yang manfaatnya lebih luas seperti itu. Nah ini terkait jaringan ya Mas Anies. Ini kan juga kita kalau misalnya ketika membangun komunikasi atau hubungan itu kalau kita terdistraksi itu kan pasti kemudian mengganggu. Maksudnya kita nggak bisa mendapatkan kesan yang baik gitu loh. Misal kita kok nggak komunikatif itu ya Mas. Kita misal momennya sebenarnya pas nih, tapi kita malah sibuk sama hal-hal yang nggak penting. Misal ada kiai atau siapa di hadapan kita lah, momennya pas lah buat kita komunikasi atau membangun jaringan. Tapi kita nggak pakai itu kan kita jadi kehilangan momen gitu. Kita kan sering seperti itu Pak. Betul. Kayak kehilangan momen. Nah, biar kita itu nggak kehilangan momen lah. Terutama misal momen-momen membangun jaringan atau mungkin kalau yang punya anak ya momen sama anak. Katakan ada yang seperti itu juga. Itu ya. Ya kalau kita sudah membangun jaringan yang baik, maka jangan kita lukai, jangan kita cederai. Banyak orang-orang yang kadang sudah baik gitu ya, gara-gara sesuatu hal. Contoh misalkan Mas Aldi berteman dengan Mas Anies karena saking baiknya, saking dekatnya, sering kumpul bareng gitu ya di masjid dan di remaja masjid. Tiba-tiba hal sepele lah misalkan. Tiba-tiba ya yang sering umum itu utang. Nah, misalkan, Kang, aku utangnya di teh. Gak diutangi ya gak enak kantor dewi, sementara kita juga uang ngepas, lah itu kadang mengganggu. Apalagi nanti kalau sudah masalah utang, terus kemudian masalah dan sebagainya, itu pokoknya itu contoh kecil bagi kita biar kita tetap bisa menjaga hubungan baik Pak ya. Betul. Nah, berarti jangan sampai kita ganggu sama hal-hal sepele ya. Sepele betul. Karena kan kita memang secara nggak tahu ya nih, soalnya dari dulu kalau saya itu lebih mudah mengingat hal buruk daripada hal baik gitu loh. Kayak psikologi manusia itu kayak gitu Pak. Jadi kalau hal-hal buruk itu kayak lebih gampang diingat lah. Tapi kalau hal-hal baik kadang kita lupa. Kadang kan seperti itu. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kita mengelola biar yang diingat itu hal-hal baik gitu? Kebaikan orang lain kepada kita harus selalu kita ingat. Tapi kebaikan kita kepada orang lain segera lupakan. Nah, hal yang buruk tadi itu ya diingat nggak apa-apa. Sepenting bisa untuk itibar, untuk kita ambil hikmahnya. Misal kalau misalkan ya menjadi orang tersebut malah bagaimana Pak? Misalkan nih Mas Adi tadi, wah Mas Anies sih uang ini gak cetop, bla bla buruk-buruk semua lah. Kemudian menjauh. Artinya kan biar tidak terdistraksi oleh Mas Anies dulu. Itu gimana itu? Ya kita tetap menjaga hubungan baik. Jangan menjaga ya, kita jangan memutus hubungan. Nah, itu kan dilarang dalam agama kita ya. Makanya ketika ini kisah menarik ya. Gus Dur itu dulu kan kisah dari PBNU Bali ya. Gus Dur itu ketika di Bali, ketika kunjungan, ketika zaman presiden, bahkan setelah presiden juga sama. Ketika kunjungan ke Bali, beliau menurut kesaksian testimoni dari orang Bali ya, dari PBNU Bali, itu beliau nggak pernah mampir di kantor PBNU. Kenapa? Justru beliau malah mengunjungi pura, ke tempat-tempat ibadah orang Bali, bukan ke kantor NU Bali kan gitu. Kenapa? Ternyata Gus membangun kemanusiaan, membangun jaringan. Kalau orang NU ditemui kan sudah biasa. Makanya orang Bali itu terkesan dengan Gus Dur. Begitu juga orang Papua terkesan dengan Gus Dur. Artinya beliau mengutamakan kemanusiaannya, bukan mengutamakan kepentingan pribadinya atau mungkin NU-nya atau golongannya, enggak. Tapi ya tadi kemanusiaannya.
Makanya banyak kisah-kisah tentang Gus Dur itu kan memang luar biasa. Makanya ketika kita punya masalah dengan teman kan biasa. Tapi bagaimana masalah itu kan tidak kita ungkit-ungkit, tidak kita. Kalau masalah kecil tadi misalkan masalah utang atau masalah pinjam sepeda atau terus kemudian rusak dikit dan sebagainya itu kan ya udah biasa ya. Kalau teman kita punya kejelekan kepada kita ya segera kita lupakan. Tapi sedikit apapun kebaikan orang lain teman kita kepada kita selalu kita ingat. Contoh tadi misalkan ya, tadi ada siapa tadi nyuguhkan kopi. Ya, ini kan suatu hal yang baik. Perlu kita dulu pernah santan sekali ya. Jadi kita ingat kebaikan orang lain itu supaya apa? Kalau supaya kita misalkan bisa gini Pak, mohon maaf Pak, ketika kita berteman atau bersahabat atau membangun jaringan, awalnya itu baik kan gitu kan, tapi lama-lama jadi toksik buat kita sendiri itu Pak. Itu bagaimana Pak sikap kita itu Pak? Ya, kita sebagai yang yang dewasa ya, kita harus bisa menyikapi sikap dewasa tadi. Karena ya namanya makhluk sosial kan kita tetap tidak mungkin kita akan menghindari, itu pasti ada masalah dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, dengan siapa ya, toksik ada, leader toksik juga ada. Nah, itu kan kita pasti, apalagi misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan instansi, kita sebagai anak buah toxic leader misalkan, kita mau tidak mau kan di situ. Kita tidak boleh menjelekkan pimpinan kita di luar kan gitu. Tapi kita bagaimana kita bisa menjaga diri kita. Makanya pentingnya tadi supaya diri kita tenang, tidak terpengaruh apapun ya. Tadi zikir ingat pada Allah. Allah innallaha ghafurur rahim, innallaha sami'un alim dan sebagainya lah. Kita ingat sifat-sifat Allah itu kan. Tapi kan gini Pak, zikirnya kan artinya pas kerja di kantor atau dimanapun terus bawa tasbih kan tidak juga Pak. Enggak, artinya gini loh, kita mengingat sifat-sifat Allah. Allah itu kok dia jahat sama saya? Allah itu maha pengampun, Allah maha kasih sayang. Jadi kita ingat sifat-sifat Allah, zikir dan sebagainya. Enggak harus kita subhanallah, ketemu astagfirullah. Nah, itu orang jadi marah dengan kita gitu ya gitu. Jadi sifat-sifat Allah itu kan sangat mulia. Allah maha pengampun, Allah maha kasih sayang. Kemudian Allah maha mendengar, Allah maha mengatur dan sebagainya lah. Jadi kalau kita dirasani misalkan, kita mungkin nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Jadi kita sikapi orang jahat dengan kita, Allah maha kasih sayang, Allah maha pengampun, ya sudah enggak apa-apa. Jadi kita sikap dewasa. Ini cerita real ya. Kemarin kan saya ketemu dengan teman, sama-sama dosen dari kampus luar, bimbingan. Kadang kan gini ya, dosen itu, pembimbing kita itu ketika kita WA, kan ya dalam tanda kutip itu mungkin agak sedikit jengkel. Kita WA, Pak mau bimbingan jam berapa besok, di mana dan itu kan pertanyaan terlalu orang sekarang nyun sewu ya, itu beda dengan dulu. Dulu ya kalau kita udah janjian ditunggu nggak ada ya hal biasa. Saya sendiri Mas tiap hari itu mahasiswa, Pak besok jam berapa? Jam 8 di mana? Tahu ruangan saya di sini, masih tanya di mana? Itu siapa tahu di tempat ngopi Pak. Jadi ya memang kita harus sabar. Kita sebagai dosen yang waras lah itu ya harus sabar itu. Dan saya menyadari generasi Z, generasi sekarang itu memang orangnya seperti itu. Nah, sambil kita arahkan. Kalau kita menghindar, kalau kita menolak, kita enggak, kan ada beberapa dosen yang jaim atau yang merasa yang senior, yang sepuh-sepuh itu kadang nggak mau balas. Itu kasihan juga. Mereka itu mencari ilmu. Nah, makanya tapi juga mahasiswa juga perlu ya digitukan juga perlu ada. Harus ada pelajaran Pak ya buat mereka biar tidak terlalu dalam untuk WA tadi ya Pak ya. Iya betul. Nah tadi bicara lagi soal distraksi nih. Kan kadang kalau kita terganggu itu kan kita kehilangan kontrol ya Pak. Termasuk HP itu kan didesain mungkin nih sama orangnya itu kan juga mempelajari psikologi manusia. Artinya dia kok sampai orang itu ada yang dalam tanda kutip kecanduan, entah itu internet, sosial media, game dan lain sebagainya. Itu kan dia kan didesain sebagaimana mungkin biar orang itu memakai produknya terus gitu kan. Nah, itu kan juga pasti belajar tentang psikologi manusia. Nah, kalau kita gimana biar kita itu bisa mengontrol diri kita yang dimana mereka yang mendesain seperti itu biar kita itu bisa tetap dalam kontrol gitu loh. Biar kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nggak kalah sama produk teknologi yang ada lah sekarang ini kan. Bisa Mas Aldi. Sekarang itu bisa diterapkan di pesantren-pesantren, di asrama, pokoknya terutama di pesantren ya. Zaman teknologi, misalkan di anak pondok ya, itu nggak boleh pegang HP. Ataupun boleh, itu hanya hari libur, Jumat, atau mungkin Ahad. HP dititipkan ke pengurus, atau ke murabi, atau ke ustadz. Jadi boleh, tetapi
dikontrol. Jadi kita lakukan pembatasan-pembatasan. Jangan kita vulgar. Termasuk ketika kita punya anak. Saya juga punya anak ya. Saya batasi juga, nggak boleh vulgar. Jadi jangan sampai kita nggak bisa kontrol tadi. Maka kita lakukan pembatasan-pembatasan. Nah, batasan mana yang perlu kita batasi? Yang tahu diri kita. Masing-masing orang punya batasan sendiri. Masing-masing keluarga punya batasan sendiri. Ada yang orang tuh sampai membatasi anaknya. Nonton TV aja nggak boleh. Ini menurut cerita Gus Bak, pernah di pengajian Gus Bak dikata, nonton TV aja, karena bapaknya kiai ya kampung itu. Nonton TV aja nggak boleh. Akhirnya apa? Dia nonton TV temennya atau tanggone gitu lah. Sehingga dia mengidolakan bapaknya tanggone, bukan bapaknya sendiri. Lah ini juga nggak boleh. Makanya batasan-batasan itu yang tahu diri kita, masing-masing keluarga, masing-masing person berbeda, Mas. Nggak bisa antara Mas Aldi, Mas Anies, saya sama. Beda dalam mendidik anak, dalam aktivitas kan kita beda ya. Termasuk pondok A, pondok B itu juga beda-beda. Masing-masing punya manajemen, punya kebijakan. Itu betul Mas Aldi. Saya tuh punya teman Pak Saiful. Itu kan teman saya itu kalau di WA jam 9 malam ke atas itu nggak bisa. HP mati. HP-nya mati. Ya, nah, itu membatasi. Ya, tanya sama dia tuh. Kenapa kok kamu punya ini jam 9 ke atas itu waktu saya fokus buat keluarga. Betul, itu untuk membatasi, betul. Sama. Saya tuh jam 10 ke atas saya mode apa? Pesawat. Bukan, mode untuk yang tidur tuh ya. Yang sleep. Sehingga ketika ditelepon nggak bisa masuk. Paling ada notif paling tidak terjawab. Baru saya kalau memang perlu ya saya telepon balik, kalau enggak ya chat WA gitu. Itu untuk membatasi. Yang tahu batasan-batasan itu ya diri kita sendiri. Tapi kalau juga saya sih mungkin lebih baik jangan terlalu menekan. Maksudnya kadang kan ya kayak tadi apa yang anaknya kiai itu kan ditekan malah dia keluar kan. Kadang orang seperti itu, malah semakin ditekan kita malah semakin berontak gitu loh. Kan ada anak yang seperti itu juga, Mas Anies. Dikekang namanya tuh. Ya dikekang. Itu juga nggak baik juga. Makanya supaya kita juga tahu dunia luar kita. Ya penting kita, makanya seorang orang tua atau siapapun lah gitu, seorang pimpinan, orang tua atau guru itu juga perlu memberikan pelajaran pada bawahnya atau anak didiknya atau siapa keluarganya ya terkait itu. Oh, TV itu boleh, oh HP itu boleh, tapi nah seperti ini ada nilai positif, ada nilai negatif, kita sampaikan sehingga orang tahu. Ada yang kita beritahu secara langsung, ada yang kadang dengan kasuistik, misalkan dengan HP itu mungkin apalah mungkin jadi matanya sakit atau mungkin apa dampaknya lah, itu loh dampak kalau sering main HP terus ya seperti itu, terus pusing atau mungkin itu loh kalau sering main HP PR-mu nggak selesai, nah, nilainya jelek, ada edukasi ada edukasi, tapi kita tidak mengekang, nggak boleh. Nah, misalkan ada yang seperti itu kan, nah itu. Makanya kadang juga ada itu Mas Ardi, itu anak-anak muda sekarang yang sudah punya keluarga, sudah punya anak keciluan, masih kecil gara-gara rewel kan, gara-gara nangis terus, kemudian dikasih HP. Jadi diam, tapi kan jadi ini ketanduan HP itu kan. Itu juga kurang baik. Kalau seperti itu, memang kadang seperti itu. Di kampung-kampung itu untuk rumus praktis supaya anak biar diam. Gitu. Itu juga ya memang perlu edukasi. Orang tua perlu kita edukasi. Ya tugas-tugas kita semua ini termasuk tugas remaja masjid, tugas takmir masjid itu bagaimana mengedukasi orang tua supaya bagaimana menenangkan anak tanpa HP. HP sesekali saja, tetapi itu bahayanya HP kan kadang kan ada ya orang kecanduan HP sampai dan sebagainya, ya sampai mungkin sampai sakit itu. Termasuk ada apa namanya, ada cerita ini beneran kalau tidak salah di Malang, jadi di depan laptop terus waktu itu sibuk ngerjakan skrip katanya seperti itu, akhirnya lupa makan, lupa minum sehingga dia dehidrasi, kemudian dia kelaparan, tidak dirosok, akhirnya meninggal di kamar kosnya. Itu ada juga. Nah, begitu juga nanti ketika kecanduan kan dampaknya bisa dampak fisik, bisa dampak psikis, bisa dampak sosial dan sebagainya. Misalkan contoh kita lagi diskusi nih, tiba-tiba lihat HP, ada loh salah satu narasumber seniman juga waktu datang ke kampus kami. Saya dipesan itu, Mas, nanti kalau saya ngomong narasumber yang lain jangan boleh pegang HP ya. Jadi misalnya kita lagi diskusi, menyampaikan materi, yang lain mendengarkan. Tiba-tiba narasumber di sebelahnya yang lagi nggak ngomong, pegang HP dan itu kan nggak sopan banget itu, nggak etis. Ya. Makanya marah itu. Saya pernah disuruh mengingatkan itu. Beliau nggak berani mengingatkan diri, kan nggak enak sama teman. Nah hal seperti itu kan dilihat orang lain, dilihat peserta kan, loh ini narasumber yang satu lagi menyampaikan materi, yang satu lagi dolanan HP ya, dan lain sebagainya. Contoh-contoh dan sebagainya. Maka dalam kehidupan sosial ini banyak distraksi yang perlu kita kurangi, perlu kita hindari, tapi tetap ada. Tapi bagaimana kita mengatasi itu supaya hidup kita menjadi produktif. Termasuk ini Pak, apakah
fashion, style, gaya hidup hari ini itu kan termasuk apakah itu bentuk distraksi atau enggak, Pak? Kalau gaya hidup bisa jadi Hedonis. itu kan faktor dari eksternal ya, gangguan dari orang. Misalkan kita orang desa, Mas Anies orang Demak, Sayong gitu, biasa. Desa ya Pak ya. Desa, walaupun dekat kota, tapi begitu kenal dengan orang Semarang, kan gaya hidupnya beda. Iya. Oh, di Semarang itu, wah ada film nih Ambiar misalkan, atau film ada apa ini film baru dan sebagainya, akhirnya ikut nonton. Nanti kan terpengaruh di film itu, kemudian terpengaruh Jadi gaya hidupnya jadi kayak orang kota itu Pak. Betul, itu juga lingkungan itu apa ya? Sangat mengaruhi kita, presentasinya tinggi. Kemudian ya tadi teman juga, makanya dalam apa tadi wejangan Wali Songo tadi, salah satu wali tadi kan wong kang soleh kumpulannya penting untuk menfilter tadi. Tapi kesolehan ora apik Mas Anies. Oh, ngoten. Jadi terlalu soleh itu terlalu soleh itu pribadi itu kan ada ya. Soleh konsep kesolehan itu memakan korban. Contohnya Gus Baik itu kan unik. Jadi orang yang dulunya biasa nggak tahajud, dulunya nggak biasa puasa, biasa. Begitu kenal pengajian, kenal masjid taklim, tiba-tiba tahajud, tiba-tiba puasa. Begitu lihat orang hari Senin kok makan, kok badoger kabeh. Soleh makan korban. Begitu jam 3 pagi gitu ya, orang kok tidur semua, kebo semua. Jadi dia soleh untuk dirinya sendiri, tapi dia makan korban, menyalahkan orang lain. Itu menyalahkan orang lain itu kan nggak baik, Pak. Kan mengorbankan kehidupan sosial, kan nggak boleh juga itu. Sampai dia naik kebo. Nah itu ya seperti itu kadang. Nah itu perlu kita hindari. Kan kadang gini Pak, mohon maaf, kan Mas Aldi juga kita kan sering mengalami itu. Gaya hidupnya kan jadi gaya hidup modern. Iya, berubah gitu. Iya, artinya waktunya harusnya itu baca buku, diajak nongkrong, kan gitu. Waktunya apa namanya mungkin ngerjain tugas, diajak untuk main apa game, PS itu kan gaya hidup yang hari ini kadang juga jadi masalah buat kita. Nah mungkin cara menghindarinya tadi kita harus benar-benar tahu tentang tujuan diri kita itu apa gitu. Ya harus kita tentukan benar. Ya kita diajak teman sih kita boleh ikut. Tapi kalau kita menolak ya kita menolak dengan halus, kan ada alasan yang tidak membohongi. Tapi kan kadang ada yang kita begitu sok suci kadang. Yuk kita main ke Semak 5. Wah, semuanya nolak loh. Itu kan ada sering itu. Tapi juga ada orang tipikal yang makanya tentukan tujuan kita mau apa. Jadi sehingga kita tidak lepas dari tujuan kita. Maka distraksi itu kan ya satu yang mengalihkan kita pada fokus, pada perhatian. Maka satu yang itu kita hindari Mas. Jadi tujuan kita mau ke Semarang, tiba-tiba kok mampir ning Sayung, mampir ke ini. Tujuan kita malah nggak tercapai. Sementara yang nggak penting-penting tadi yang dilakukan. Nah, itu juga perlu kita evaluasi. Langsung menjaga prinsip-prinsip hidup kita kan, kayak tadi misal orang kota orang desa kan. Porsinya itu harusnya ya kehidupannya seperti orang desa, tapi karena melihat orang lain akhirnya jadi ikut-ikutan gitu kan, akhirnya nggak pas kan kadang seperti itu. Banyak tuh contoh itu, biasanya mahasiswa itu kadang kan dari desa tiba-tiba ke kota, yang tadinya lugu gitu ya, tiba-tiba di kota akhirnya ya karena kayak pergaulannya itu makanya berubah. Apalagi yang tidak diawasi orang tuanya, tidak mondok, dia kos, kan nggak ada pengawasan sama sekali. Takutnya nanti ada pergaulan bebas itu yang jadi tujuan kita kuliah ya kuliah dari ilmu. Bergaul itu ya itu bagian dari kehidupan sosial. Tetapi kita harus tujuan kita kuliah lulus, nggak hanya kuliah tok, kuliah lulus kan gitu. Ya kita pakai, makanya skala prioritas harus kita. Makanya kewajiban diri kita sebagai hamba itu ya harus kita lakukan Mas. Nah dengan tadi kita sholat, dengan kita kita melakukan kewajiban, ya otomatis Gusti Allah kan akan memberikan hidayah, petunjuk pada kita apa yang harus kita lakukan kan gitu. Jadi sadar dengan tanggung jawab kita Pak ya. Betul. Sebagai seorang anak, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang mungkin ustadz dan sebagainya itu kan Pak ya. Mas Aldi ada tambahan untuk? Cukup kayak Mas Anies ini. Waktunya sudah sudah dikode ini. Nah Pak Saiful, karena waktu sudah dikode, mungkin ada closing statement untuk tema malam ini tentang bagaimana kita bisa menghindari distraksi. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Anies. Distraksi itu ada dari internal kita dan ada dari eksternal kita. Dari eksternal. Internal itu ya dari kecemasan, dari penyebab-penyebab dari internal kita. Kemudian kegelisahan, dan sebagainya. Kemudian kalau eksternal itu ada visual, kemudian ada digital berupa medsos dan sebagainya, kemudian sosial, kemudian banyak distraksi dari eksternal kita. Maka hal itu kan dalam kehidupan keseharian kita pasti ada. Tapi bagaimana kita memanage
untuk mengurangi, untuk menghindari itu supaya apa hidup kita menjadi produktif. Kalau kita dalam hidup kita kok banyak distraksi, maka tujuan kita, fokus kita, perhatian kita akan goyah, kita sehingga tujuan kita akan tidak tercapai atau mungkin tercapai tapi sedikit. Nah untuk itu mari pada kesempatan ini kita bersama-sama bagaimana meminta petunjuk pada Allah supaya apa? Supaya kita terhindar dari distraksi-distraksi itu yang mengganggu tujuan kita, mengganggu fokus hidup kita. Karena tujuan hidup utama kita kan kita diciptakan oleh Allah kan sebagai hamba kan untuk beribadah kan, ya toh. Jadi Bapak khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya tujuan kita itu, termasuk kita bekerja, kita kuliah, yaitu ibadah. Bagaimana jadikan tujuan hidup kita ya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Anies, Mas Aldi. Pak Saiful, terima kasih sudah rawat dan memberikan ilmu kepada kita semua. Mas Aldi, terima kasih sudah menemani ngopi. Sama-sama. Pemirsa MJ TV, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, bila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.